Bagaimana dakwanya Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. Darul Hadis Dammaj dikatakan oleh Syekh Abdullah Ibnu Utsman Az-Zamari rahimahullah ta'ala di muqaddimah kitab beliau Al-Khutab Az-Zahabiyah Al-Minbariyah. Kata Syekh Abdullah Ibnu Utsman Az-Zamari, Syekh Abdullah bin Utsman merupakan salah seorang murid yang mendapatkan wasiat dari Syekh Muqbil untuk dijadikan rujukan di negeri Yaman. Syekh Abdullah bin Utsman Az-Zamari ini tadi menceritakan awal kali beliau berjumpa dengan Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i. Kata beliau, saya kata beliau adalah orang pertama kali dari masyayikh Yaman, dari murid-muridnya Syekh Muqbil yang berjumpa dengan Syekh Muqbil di negeri Yaman sebelum atau setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Usabi. Adapun Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Usabi sudah mengenal Syekh Muqbil ketika di Saudi Arabia sekitar tahun 79 atau 78 atau 80-an. Syekh Muqbil pulang ke Yaman, beliau berdakwah. Kata Syekh Abdullah bin Utsman Az-Zamari ini tadi, awal kali saya berjumpa dengan Syekh Muqbil di kota Zamar. Syekh Muqbil berangkat dari Sa'dah, dari Dammaj, dakwah di Zamar dengan numpang di mobil truk. Kalau bahasa Arabnya orang Yaman nyebutnya qallab atau mereka nyebutnya babur. Kata Syekh Abdullah bin Utsman Az-Zamari, Syekh Muqbil naik babur, qallab, naik truk numpang. Bukan dakwah beliau naik Alphard karena belum ada pada waktu itu. Bukan juga naik Pajero. Bisa bayangkan naik truk. Apakah dibayari para ikhwan? Dibayar? Tidak ada yang bayar. Ada yang ngongkosi? Tidak ada yang ngongkosi. Syekh Muqbil naik truk datang ke negeri Zamar, ke kota Zamar. Beliau minta izin ke pengurus masjidnya untuk menyampaikan ilmu. Pada waktu itu Syekh Abdullah bin Utsman Az-Zamari beliau menceritakan, saya sudah biasa khutbah. Karena memang betul Syekh Abdullah bin Utsman Az-Zamari di zaman Syekh Muqbil beliau sudah biasa khutbah, ngasih tausiah, ngasih muhadharah. Kata beliau, aku terkagum dengan Syekh Muqbil. Yang membuat aku kagum, dulu kami tidak mengenal ini hadis sahih, ini hasan, ini dhaif, ini maudhu. Tidak mengenal. Yang penting kalau ada di suatu kitab hadis, kami sampaikan. Kami tidak bisa membedakan mana yang sahih, mana yang dhaif. Apalagi siapa yang meriwayatkannya. Intinya hadis. Tiba-tiba Syekh Muqbil muhadharah bainal maghrib wal isya. Syekh Muqbil menyampaikan hadis dengan menyebutkan, misal an Abi Hurairah radhiyallahu anhu fima rawahul Bukhari, dari Abu Hurairah riwayat Bukhari. Kata Syekh Abdullah bin Utsman, aku terheran karena metode seperti ini tidak pernah kami dengar di negeri Yaman. Kebanyakan al-wu'adz, orang-orang yang memberi nasihat di Yaman pada waktu itu cuma menyampaikan saja hadis. Qala Rasulullah SAW kadza wa kadza, demikian dan demikian, tanpa menyebutkan sahabat, tanpa menyebutkan siapa yang meriwayatkan. Itu kebiasaan mereka di Yaman. Sehingga kata Syekh Abdullah bin Utsman Az-Zamari, pekan berikutnya datang lagi, ada jadwalnya Syekh Muqbil ke Zamar. Ketika datang kali yang berikutnya, aku pun berupaya untuk mendekati Syekh Muqbil, sehingga terjadilah hubungan akrab. Setiap kali Syekh Muqbil ke Zamar, Syekh Muqbil ditemani oleh Syekh Abdullah Az-Zamari. Akhirnya kata Syekh Abdullah bin Utsman Az-Zamari, Syekh Muqbil ketika itu membuat, kalau bahasa kita di Indonesia ini, TPA, tempat belajar anak-anak. Awal kali berdirinya Darul Hadis Dammaj ketika itu TPA. Kata Syekh Abdullah bin Utsman Az-Zamari, ketika Syekh Muqbil membuka TPA, Syekh Muqbil menulis kata Waraqah, ada surat dikirimkan ke Zamar. Isi suratnya lebih kurang maknanya, Syekh Muqbil mengatakan, saya membuka tempat belajar untuk anak-anak. Silahkan kalau kalian ingin kirimkan anak-anak kalian ke Dammaj. Akhirnya kata Syekh Abdullah bin Utsman Az-Zamari, kami kirimkan anak-anak kami. Aku pun terkadang kata beliau berkunjung ke Dammaj.